مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركة الله. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan daripada kitab Fathul Gharib di dalam ilmu fikih Imam Abi Syuja, di dalam pasal yang berkaitan dengan hajr safih, menahan harta orang yang memboroskan uangnya. Bapak melihat ini anak dikasih duit habis terus, duitnya habis terus, maka berhak dia ditahan sampai jangan nanti menghabiskan uang. Siapa yang ntar dia tanggung? Dimaksud adalah anak yang masih belum dewasa. Anak belum dewasa karena dia belum mengerti masa depan, belum mengerti cara menggunakan uang, memanfaatkan uang, sehingga dia boros. Dia nggak tahu belanja 5 juta, 700, 8 juta, 10. Dia nggak ngerti ya. Nah, ini orang tuanya berhak menahan ya. Yang kedua, al-muflis, orang yang bangkrut, yaitu disita. Bangkrut, tertimbun utang. Orang nuntut sama dia punya harta disita. Ditahan juga dimaksud. Tetap milik dia, sama lagi ditahan, nggak boleh digunakan lagi untuk membayar utang-utang orang. Nah, al-hajru lughatan al-man'u. Kata al-hajr di dalam lughah bahasa artinya al-man'u, yaitu dicegah, ditahan ya, tadi dicegah dari menggunakan uangnya lagi. Jangan diambil saldonya atau ditahan kartunya. Kalau anak sekarang udah nggak dikasih lagi, dikasih kartu habis, kartu kredit digunakan. Biasanya orang-orang kaya. Nah itu ditahan, cegah dia dari menggunakan hartanya lagi. Wa syar'an, arti kata hajru di dalam syariat kita, man'ut tasarruf fil mal. Dia dilarang menggunakan hartanya lagi. Harta dia, tapi nggak boleh, ntar habis. Kita kesian sama dia. Jangan sampai orang-orang saudaranya belum habis, dia udah habis duluan. Bi khilafit tasarruf fi ghairih. Berbeda urusan yang lain, nggak ditahan. Dia mau kawin, dia mau cerai, nggak. Itu silahkan. Tapi kalau soal membuang-buang orang, menghambur-hamburkan uang, boleh ditahan untuk kepentingan dia. Kalau dia mau bercerai, mau kawin, itu lain urusan. Enggak termasuk menghambur-hamburkan uang. Tapi menghamburkan uangnya boleh. Cerai boleh, kawin boleh, dan lain-lain. Fayunafadhi minas safihi, ya. Kata lagi, di khilafi at-tasarruf fi ghairih. Kata lagi, fayunafadhi minas safihi. Ya. Dia silahkan bergerak bebas di dalam mencerai, ya, tetapi soal menggunakan uangnya dilarang lagi. Takut dia belanja atau menggunakannya di bukan tempatnya, dia masih bodoh, dia masih nggak tahu menau uang. Wa ja'ala al-musannif al-hajra ala sittatin. Lalu pengarang menjadikan siapa-siapa orang yang dicegah hartanya itu, dipegang hartanya itu, ditahan hartanya itu, ada 6 orang. Pertama-tama as-sabi, tuh anak kecil tadi, yang belum baligh, terutama yatim, kesian. Dia mau harta tapi dikasih semuanya, habis, dia nggak tahu, dibodohin orang dan dikelabuin orang, diajak main sama orang, habis modalnya. Sabi. Yang kedua, majnun, jelas. Saudara kita gila, pasti kita tahan harta soalnya.
Ada hartanya dia buat perawatan dia, buat rumah sakit di, masa kasih orang gila duit? Ada yang ngasih duit orang gila? Nggak pantas ya. Yang ketiga as-safi, ini dia. As-safi ditafsirkan, diartikan oleh pengarang bigauli al-mubadzir limalihi. Orang yang mubadzir, memboroskan uangnya. Bisa dewasa. Tapi masing belum mengerti dia. Kenapa? Innal mubadzirina kanu min ikhwanis syayatin, kata Allah. Orang-orang yang mubadzir itu menggunakan menghambur-hamburkan uang itu adalah saudaranya syaitan. Saudaranya syaitan. Dari sisi apa? Bukan di tempatnya, bukan untuk yang bermanfaat, bahkan yang digunakannya untuk yang tidak berguna. Diolok-olok keluar duitnya. Diangkat-angkat keluar duitnya, habis deh. Ya, perempuan godain dia, habis duitnya. Kan ada yang begitu. Itu contoh-contohnya, ya, habis. Maka orang tuanya bisa menahannya. Kakaknya yang lebih dewasa boleh menahannya. Al-mubadzir. Yang keempat, al-muflis. Tadi adalah orang yang bangkrut, pailit. Alladzi irtakabat huduyun, yang tertumpuk utang-utang orang sama dia. Wa huwa lughatan, kata-kata muflis, man sara malhu fulusan. Tadinya hartanya ratusan juta, akhirnya tinggal gobangan. Fulus tuh gobang, recehan. Kan tadinya miliar, jutaan, ratusan juta, puluhan ribu. Akhirnya 50 perak nggak punya, sen nggak punya. Ada nggak begitu? Banyak yang suka-suka kedapetin orang begitu. Tadinya ratusan juta, sampai dia udah sakit ngomong MM-an ngomong, gue ini nggak punya. Ini ngomong MM-an nggak terasa. Duitnya sekarang nggak punya, gantungnya punya. Itu namanya muflis, orang yang pailit, duitnya jadi gobangan, duitnya jadi recehan. Tadinya duitnya banyak. Tsumma kanna bihi an qillatil mal. Yang dimaksud muflis, orang yang sedikit hartanya. Tadinya banyak. Biasanya orang-orang tuan tanah, orang-orang kaya. Wah, bapaknya punya duit habis. Akhirnya minta-minta sama orang. Ngerokok nggak punya, mau makan warteg dibeliin sama orang. Tadinya duitnya banyak. Wa syar'an, dan di dalam syariat arti kata muflis itu alladzi irtakabat huduyun. Dimasukkan artinya orang yang tertimbun hutang kepada orang. Bisa dua definisi, ya, bisa dua definisi. Orang yang tertimbun hutang sono, hutang sini, hutang sono, waduh. Dia punya asetnya ditahan. Motornya ditahan, sekurang-kurangnya rumahnya ditahan. Apalagi surat-surat sertifikatnya ditahan, mobilnya ditahan. Cepat-cepat untuk membayarkan hutang. Wala yafimalu bidaini audiyuni, dan kalau dibayarin masih kurang. Biar ditahan itu uang yang sekedar rumahnya, ya paling rumahnya 300. Hutangnya 1 M. Cukup nggak? Nggak cukup, ya. Nggak cukup hartanya untuk membayar hutang-hutangnya. Maka itu disebut pailit. Anak-anak, yang pertama 6 orang, yang kedua orang gila, yang ketiga orang yang mubadzir, yang keempat orang muflis. Masing ada 2 lagi. Al-marid, orang udah sakit pikun. Al-makhuf alaih, yang ditakutkan kematian setelahnya. Orang udah dikit lagi mau mati. Dia mau buang-buang duit, saya mau sedekah, saya mau buat ini, saya mau. Oh, nggak bisa, anak ini ntar warisannya kemana? Nah, anak-anak sekarang aja bapaknya belum mati udah disumpahin bapaknya. Bapaknya mau sedekah nggak dikasih, bapaknya wakaf, jangan Pak, nggak jadi wakaf. Nggak ada yang begitu. Itu ditahan, nggak boleh si orang sakit itu sembarang menggunakan hartanya.
Kenapa nggak usah hidup dulu, dia nggak mau sedekah? Giliran mau mati baru sedekah. Ya kan? Dia waktu hidup nggak mau dia bikin jariah, nggak mau bikin masjid. Giliran mau meninggal, saya bikinin masjid. Berapa M? 4 M. Anak-anak mana duitnya? Entar tinggal 1 M tuh anak. Nggak boleh, nggak dikasih. Si orang yang sakit tersebut, yang ditakuti sakitnya sampai bisa kematian, maka ditahan hartanya. Udah, jangan digunakan lagi harta. Percuma, ente waktunya sudah sedikit waktu. Kecuali masih ada pengertian. Orang sekarang masih ngerti duit. Ada yang penyakit masih ngerti duit. Tapi kan ada sebagian orang pas giliran sakit udah nggak ngerti duit. Udah nggak bisa mampu menampung soal duit, soal masukan, soal kantor, soal ini udah nggak masuk lah. Ah, itu nggak boleh tuh. Apabila dia tanda tangannya palsu. Karena dianya sudah, biasanya anak yang pintar main jempolin aja bapaknya. Nah itu waktu itu tuh jempol nggak berlaku. Karena dia masih bisa tanda tangan. Nggak boleh menjempolin. Orang yang sakit, yang ditakutkan sakitnya membawa mati, ditahan hartanya. Kalaupun dia sehat tadi, dia bisa masih ngatur, misalnya sakitnya cuma stroke, masih bisa ngomong, ya masih bisa lihat kantornya, masih bisa lihat tanahnya, dia tahu sertifikatnya, dia ngerti, dan anak-anaknya masih belum bisa nguasain dia. Ada anak yang bapaknya sakit, udah dikuasain, ditekel sama anaknya. Ada. Bapaknya udah sakit, udah Pak, nggak usah deh. Masih hidup bapaknya udah ditekel. Gila nggak? Nggak dikasih tanda tangan, nggak dikasih cek lagi, udah nggak boleh. Ini sama anak yang megang semua, masih hidup itu. Jadi dia nggak bisa sedekah, dia nggak bisa bayar, bisa beli sesuatu buat jariahnya, nggak bisa mengasih orang, nggak bisa. Bahkan tadi di dalam cerita ada orang mau ngasih segepok, tahu segepok? Misalnya 100. Segepok berapa? 10 juta. Pas keluar dari kamarnya, dia lihat sama anak ibunya. Bapak, buat apa nih Pak? Buat ngasih masjid. Jangan. 10 juta. 10 ribu aja deh, yang 10 ribuan. Cari yang 10 ribu. Yang dari 100 dicari yang 10. Ya, begitu. Dia udah ditahan sama anak-anaknya. Kalau dia masih sadar, masih bisa galak, masih bisa ngatur, silahkan. Berhak hanya sepertiga. Hanya sepertiga. Dan anak-anaknya masih ngeridoin, ya, masih mengasih untuk bapaknya. Sementara dia masih berhak memberikan sedekah atau membuat jariah, kalau istilahnya membantu orang atau bikin masjid atau ini, sepertiga hartanya saja. Nggak boleh semuanya. Nggak boleh banyak, ntar nanti harta anak warisannya nggak kebagian. Agama kan mementingkan warisannya banyak, nanti habisin buat sedekah, buat jariah, buat ini. Lain zaman sahabat, ya, lain zaman Sayyidina Abu Bakar, artinya semuanya. Apa yang kau tinggalkan? Allah. Ada orang sekarang begitu, domelin mana anaknya? Mbak Allah, mbak mana Allah? Nah, lain ya, nggak bisa kita bandingin dengan sahabat. Hanya dikasih sepertiga. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Allah masih memberikan kesempatan untuk kalian sebelum mati kalian untuk bersedekah dengan harta kalian, sepertiga harta kalian. Udah. Seperti, artinya masing kalau mau bersedekah buru-buru sebelum sakit yang pikun, yang sakit yang sudah nggak ngerti duit. Kalau sakit masih ngerti duit, masih boleh. Berapa? Sepertiga. Misalnya dia punya 3 M, boleh 1 M. Silahkan. Buat dia. Kan dia yang cari, dia yang capek. Kan kita tahu kalau bapak masih hidup, semua hak bapak. Bukan hak anak. Ini anak ngatur, nggak bisa. Dia yang cari, dia yang keringet. Anak-anak apa kerjaannya? Apa bantuin bapak? Bantu bapak nggak? Enggak. Bapak nyari, bapak puter, mungkin kepleset, jatuh, naik, duduk, jatuh, duduk lagi. Ya, dia berkongsi, dia begini. Capek, stroke zaman sekarang kan banyak begitu. Lagi kaya-kayanya
setruk. Nah, dia disita langsung atau ditahan hartanya. Tapi kalau masing buru-buru dia, itu tadi dibilangin kalau kita lagi sehat, engkau bersedekah, engkau dalam keadaan kaya dan keadaan sehat. Jangan mau sedekah udah sakit, udah miskin, nggak bisa. Sepertiga dari peninggalan warisannya, yang sisanya untuk anak-anak pewarisnya. Ini katanya kalau si orang yang sakit itu nggak punya utang. Nah, udah sakit punya utang lagi. Mau sedekah, gimana? Yang pentingin bayar utang. Yang tadi misalnya kita umpamain punya 3M, dia punya utang 2M. Punya utang 2, dia mau sedekahin SM, habis. Anaknya apaan? Gigit jari. Makanya sekarang orang tua punya utang, anak nggak mau bayarin. Benar, kejadian banyak. Mas Abu dulu di akhirat sono deh. Yang penting harta warisannya buat anak-anak. Utangnya saya nggak tahu. Saya nggak tahu katanya. Anak sekarang tuh. Terjadi banyak, bukan zaman sekarang, zaman sebelum kita terjadi. Itu diibaratin sama ulama ada terjadi. Jadi dia nggak mau bayar utang. Kenapa kalau dibayar utang habis duitnya? Anak pewarisnya nggak dapat apa-apaan. Apalagi mau sedekah nggak bakal dikasih. Emang agama aja nggak ngasih, apalagi anak. Ya, yang lam yakun al marid dainun. Itu kalau tidak ada utang bagi si orang mari tersebut. Fa in kana 'alaihi dainun yastaghriq tarikatu hujra 'alaih. Kalau sekiranya dia punya utang dan utangnya ngehabisin warisannya, ditahan, nggak boleh ngapa-ngapain dia. Nggak boleh pakai uang tersebut, nggak boleh sedekah. Karena utangnya lebih banyak dari hartanya. Dia lagi sakit, utangnya lebih banyak dari hartanya. Dia mau sedekah, dia mau jariah, nggak boleh. Nanti dipikirin anak-anak yatimnya atau anak-anak pewarisnya nggak punya apa-apaan. Wa mazada alaihi, walaupun katanya 2/3 nggak boleh. Nggak boleh dia bersedekah, berjariah karena utangnya lebih banyak. Itu yang kelima. Tadi yang pertama adalah anak-anak di bawah umur. Yang kedua orang gila. Yang ketiga orang safih, yang mubadzir, ya. Yang keempat orang muflis, yang tertimbun hutang. Yang kelima orang tinggal yang keenam, zaman dulu namanya hamba sahaya. Hamba sahaya udah nggak ada lagi. Hamba sahaya itu alladzi lam yu'dzan lahu fit tijarah. Hamba-hamba sahaya yang nggak diizinin, nggak dipercaya sama majikannya untuk berdagang. Ada hamba saya untuk ngangkut barang, untuk nurunin, naikin, tapi nggak pinter. Ada hamba saya pinter. Hamba saya itu pinter. Dia disuruh sama bapak majikannya dagang, wah untungin. Percaya. Nah ini kalau hamba saya itu nggak dapat izin dari majikannya, nggak bisa bergerak dia. Nggak bisa bergerak. Abdul ladzi lam yu'dzan lahu fit tijarah, fala yasihhu tasarrufuh. Nggak sah dia bermuamalat karena majikannya nggak kasih lagi dia berdagang. Contohnya ada khianat, ada pengkhianatan, ada dia nyuri, dia ngambil. Wah, kata majikannya nih bakal nggak bener nih, nggak amanat nih. Kalau zaman sekarang namanya orang yang dikasih kuasa. Orang yang dikasih kuasa, toko-toko majikannya amanat, dikasih deh. Oh, tahu-tahu masukan nggak ada, kerugian iya. Nah, ditahan deh tuh. Udah deh, aneh nggak percaya lagi deh. Dia ambil tuh surat kuasa, nggak boleh lagi dia berdagang mengatasnamakan nggak taunya udah pada ngutang di sono. Wah, yang bayar siapa? Majikan. Maka dia ditahan, ya, ditahan oleh majikannya surat kuasa untuk dia berdagang, untuk dia berkifrah di dalam harta majikannya karena dia ada pengkhianatan, ada pencurian, ada kurang amanat dan seterusnya. Itu zaman hamba sahaya. Kalau sekarang tadi zaman kita yaitu contoh orang-orang yang diberikan kuasa. Surat kuasa itu zaman sekarang malahan takut lebih dari sebulan. Dia kasih waktu kalau sebulan itu dia benar, dia rapi, dia misalnya amanat,
surat jalan untuk puasa dia dagang, misalnya ke luar negeri, bentar. Kalau dia khianat, dicabut langsung. Diberhentiin namanya sekarang. Bukan dicabut lagi, diberhentiin. Karena ada sesuatu yang diragukan, pengkhianatan atau dia nggak amanat. Itu yang fala yasihu tasarrufuh, tidak sah lagi si hamba sahaya itu atau orang yang dikuasakan di dalam perdagangan kecuali dengan izin majikannya atau sahayanya, budak sahaya tersebut ya. Yang ketujuh, ditambah lagi di dalam tambahan tidak disebut oleh pengarang sesuatu yang disebut di dalam kitab-kitab yang panjang, siapa lagi orang-orang yang ditahan hartanya? Orang yang murtad. Orang muslim kaya, tahu-tahu dikawin sama orang non Islam. Wah, ini enak banget nih. Yang dapat duit siapa? Yang dapat duit orang non Islam. Enggak, kita tahan buru-buru. Lo mau kaya, lo mau kawin apa mau harta? Hartanya kita tahan. Itu dahulu namanya Amirul Mukminin atau Qadhi. Ya, dia berhak menahan orang muslim yang kaya, yang dia mau kawin ke orang non Islam, hartanya bakal habis. Sedangkan dia dulu nyarinya dalam keadaan muslim, dia tampung kayaannya dalam keadaan di Islam. Setelah dia kaya, dia mau buang-buang ke non Islam, nggak bisa. Itu harta kita ambil, itu ditahan. Karena di dalamnya ada hak orang-orang muslim, ada zakat, ada korban, ada hak yatim, hak tetangga, hak famili, hak warisan anak-anaknya. Ditahan dia buru-buru. Kan anaknya muslim pada. Dia mau kawinnya sama orang non-Islam, sampai dipersembahkan, udah dah anak murtad aja deh. Wis, harta ente enggak. Harta ente kita tahan. Itu yang ke-7. Yang ke-8, minhal hajru 'alal rahim. Orang yang gadai. Gade akhirnya nggak bisa ditahan juga. Buru-buru sisa-sisa hartanya ditahan. Kenapa? Gadean ente nggak kebayar ntar. Ente habisin bayar ini. Gadeannya 35 juta, nggak bisa bayar. Nah, masing ada 20 juta, 15 juta, tahan dulu. Hartanya dia. Buat apa? Bayar gadaiannya. Ya, sedangkan gadaiannya mahal. Nah, itu 8 orang yang disebut oleh beliau. Nanti akan diteruskan bagaimana cara selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrafa wa karrama wa majada wa 'azama. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil